haleluya, haleluya. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Harvest Ministry pada siang hari ini. Saya percaya setiap kekasih Tuhan, kita sama-sama adalah orang-orang yang merindukan akan kehadiran Tuhan. Dan saya tahu juga bahwa Tuhan juga sangat merindukan kita untuk kita nikmati kebaikan-kebaikan. Selamat untuk beribadah, selamat kita ada dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sendiri
tidak bertanggung, karena Engkau Tuhan yang menolong hidup kami, menolong yang tidak pernah keliru, menolong yang selalu setia, akan menolong setiap kami dalam menghadapi situasi yang berujung. Haleluya. Yang selalu setia, katakan
kami siap juga untuk dengar kebenaran firman. Kami percaya ketika kami tetap ada dalam hadirat Tuhan, firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, pada saat sekarang ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan situasi-situasi yang sementara kita hadapi. Dan saya akan ambil kebenaran firman Tuhan pada saat ini di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan menolong aku. Ya Allahku, Engkau telah memukul rang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat atas umat. Demikian firman Tuhan. Kekasih Tuhan, pada kesempatan saat sekarang ini saya katakan, semua kita ada dalam situasi yang namanya penuh dengan permasalahan. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia ternyata bukan saja terjadi pada akhir-akhir ini atau baru sekarang kita menghadapi yang namanya masalah. Alkitab mencatat dari pembacaan yang telah kita baca tadi, ternyata sejak zaman dahulu, zaman perjanjian lama atau PL, sampai sekarang kita ada di zaman PB atau perjanjian baru. Bahkan disebut dengan zaman yang modern, canggih, semuanya bisa diakses dan semuanya terasa dekat karena kita berada di era komunikasi. Tetapi yang namanya permasalahan hidup ternyata sama saja. Semua menghadapi dan semua mengalaminya. Dalam Alkitab yang telah kita baca, ada contoh atau teladan orang-orang yang dulunya menghadapi permasalahan yang tadi disimpulkan dengan sebutan musuh, itu dialami oleh seorang yang namanya Raja Daud. Dia menghadapi musuh yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dia menghadapi musuh dari dalam. Karena anaknya sendiri yang akan merebut tahtanya. Alkitab mencatat namanya Absalom. Banyak orang berkata bahwa yang namanya musuh itu yang paling berat itu adalah kalau musuh itu dari dalam. Kalau dari luar, ya kita bisa lihat dengan pandangan mata. Dan kalau bicara mengenai musuh dari luar, Daud adalah orang yang sangat berpengalaman. Dia berulang kali menghadapi musuh yang dari luar, tapi dia selalu mengalami kemenangan. Itu luar biasa. Tapi saat ini dia berada dalam satu suasana, situasi, keadaan yang berbeda.
berhadapan dengan anaknya sendiri. Inilah yang disebut dengan mungkin dilema, atau bahasa yang dulu yang paling keren, makan buah si malakama. Serba salah, nggak bisa mengambil sikap secara frontal, nggak bisa mengambil sikap gegabah. Sebab salah mengambil sikap, mengambil keputusan, akibatnya fatal. Karena apa? Yang dihadapi anaknya sendiri. Ini menggambarkan satu situasi yang tidak enak. Maju kena, mundur kena. Sama mungkin dengan situasi kita pada saat ini. Dengan menghadapi COVID-19, orang bilang, aduh bingung, mau ngapain? Anjuran tidak boleh keluar rumah, oleh karena bisa menjadi penular dan tertular. Tapi orang yang di dalam rumah bilang, aku tidak kerja, mangan opo, gak bisa berbuat apa-apa. Mau keluar, ancaman di luar sangat terbuka untuk kita. Apa yang harus dilakukan? Nah inilah saya katakan sama dengan Daud. Di dalam ada musuh, di luar ada musuh. Serba salah. Serba salah. Tapi satu kebenaran firman menjadi kabar gembira bagi saya dan saudara pada hari ini. Bagaimana Daud menghadapi musuh itu? Bagaimana dia menghadapi situasi itu? Ayat yang ketiga, dia ungkapkan keberadaannya secara jujur. Dia bilang, Tuhan, banyak lawanku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada lagi pertolongan dari Allah. Artinya, karena masalah itu sudah menahun mungkin, masalah itu sudah terlalu lama, banyak orang menanti pertolongan Tuhan, mau lihat, mau menyaksikan pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tidak pernah datang. Akhirnya orang berkata, itu tidak lagi ditolong-tolong dia. Orang gak mau lagi mungkin berkata yang positif, karena mereka bilang, percuma kamu berharap sama Tuhan. Tuhan akhirnya jawab. Itulah situasi yang dihadapi oleh Daud. Tapi firman Tuhan tadi berkata luar biasa. Ayat-ayat yang keempat, ayat yang kelima, dia bilang begini, aku percaya Tuhan adalah kemuliaanku. Aku percaya Tuhan adalah kemuliaanku. Dia adalah perlindunganku. Dia yang akan mengangkat kepalaku. Ini bicara iman. Ini bicara pengharapan. Ini berbicara mengenai keteguhan hatinya. Musuh memang ada, mengelilingi dia, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Tapi dia bilang, Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah tempat perlindungan yang nantinya akan mengangkat kepalaku. Ini bicara kepercayaan. Bicara kepercayaan. Setelah dia menguatkan hatinya dengan kepercayaan, Tuhan adalah perlindunganku. Ayat firman Tuhan berkata selanjutnya, dikatakan, aku menyaringkan suaraku, aku berteriak, tolonglah aku ya Tuhan. Jadi dari kisah ini kita menemukan formasi atau pola bagaimana Daud itu mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang pertama, dia jujur kepada Tuhan. Ada banyak masalah dihadapi, ada musuh banyak. Yang kedua, dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan kemuliaan. Dan yang ketiga, doa. Berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring kata dia, aku berteriak kepada Tuhan. Orang kalau sudah berbicara nyaring, sama dengan banter kata bahasa Jawa. Ya kan? Kalau orang bicara banter itu apa? Berarti sudah sangat serius. Makanya banter. Keras teriakannya. Lantang teriakannya. Karena dia percaya kepada Tuhan. Setelah itu dikatakan ayat yang ke-6, 7. Dia sudah berseru. Setelah dia percaya,
Apa yang dilakukan oleh Daud? Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku membaringkan diri lalu tidur. Enak ini hidup ini. Beda dengan zaman sekarang. Banyak orang bisa percaya kepada Tuhan, banyak orang bisa berdoa, tapi ketika mau tidur nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Ya mungkin karena kepercayaannya kepada Tuhan masih ragu-ragu. Betul nggak Tuhan tolong? Betul nggak Tuhan bisa menjawab doaku? Tapi beda dengan Daud. Daud dikatakan apa? Aku membaringkan diri lalu tidur. Kenapa dia bisa tidur? Ayat selanjutnya dibilang apa? Sebab Tuhan menjadi penolong. Tuhan menopang aku. Ternyata saudara, kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan membuat orang bisa tidur. Tidur nyenyak artinya tenang. Dan memang dari Daud inilah kita kenal dengan satu semboyan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kekasih Tuhan, belajar dari kisah daripada seorang yang menghadapi banyak musuh dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia berdoa, kemudian dia melanjutkan aktivitas hidup, dia melanjutkan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Saya pikir ini juga perlu Bapak Ibu dan saya perlu praktekkan di akhir-akhir masalah-masalah yang sementara kita hadapi. Akui kepada Tuhan, Tuhan banyak masalah, Tuhan banyak musuh, Tuhan banyak yang tidak bisa aku jawab dalam kehidupan ini. Tapi aku tahu Engkau adalah penolong. Engkau perisai, Engkau yang nanti akan mengangkat kepalaku, Engkau yang nanti akan membawa aku kepada kemuliaan. Mari hari-hari ini kita punya pemikiran seperti itu. Saya tahu banyak orang sementara menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. PHK banyak terjadi, pengurangan omset banyak terjadi. Belum lagi berhadapan dengan ketakutan masalah sakit. Orang bilang bahwa sakit yang paling berbahaya pada saat-saat sekarang ini menghadapi COVID-19 adalah kalau punya sakit bawaan, kalau sudah punya umur dan lain sebagainya. Hari ini saya ingin bagikan kepada kekasih Tuhan, ini semua yang ada di keliling kita, tapi satu pribadi yang tidak pernah melepaskan pandangannya kepada kita, namanya Yesus. Berseru kepada Dia, percaya kepada Dia, Dia akan mengangkat kita kembali. Dia membawa kita ke tempat yang indah, ke satu pengharapan yang kuat. Dan buktinya Daud mengalami itu. Daud mengalami kemenangan. Dia gak usah berperang melawan anaknya, Tuhan sendiri yang membela Daud. Apa yang terjadi dengan Absalom? Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Absalom mati dengan kepala atau rambutnya tersangkut di sebuah cabang dari pohon. Dan saat itu ada musuh yang lain yang mengalahkan Absalom. Itu adalah cara kerja daripada Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana harus menolong diri kita, bagaimana menolong orang lain. Tapi ada Tuhan punya banyak cara untuk menolong bagi kita yang mau berharap dan yang berseru kepada Tuhan. Bangkitkan kepercayaan kepada Tuhan. Terus berdoa, baca firman Tuhan. Dari firman Tuhan Anda dapatkan kekuatan. Dan biarkan, percayalah, tangan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita semuanya. Tuhan punya banyak cara, bukan cuma 1001 cara, banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan satu pujian. Untuk kita akan diberkati lewat doa-doa daripada Pak Hendra.
yang nanti akan memberkati kita dalam doa untuk kita masuk lagi, lebih dalam lagi di dalam hadirat daripada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita baru saja mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya apa yang kita dengar pada hari ini adalah sumber kekuatan bagi kita. Tadi dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah yang menjadikan slogan bagi orang-orang percaya. Karena di luar Tuhan tidak ada satupun yang dapat memberikan ketenangan dalam hidup kita. Sekalipun keadaan saat ini tidak terlalu baik bagi kehidupan kita, tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itulah yang Tuhan inginkan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena ketika kita sungguh-sungguh berharap dan bersandar sepenuhnya kepadanya, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan lakukan untuk kita. Sebesar apapun, sesulit apapun keadaan kita, percayalah, bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, walaupun hari-hari ini kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita percaya berkat Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biarlah ibadah Harvest Ministry yang sesingkat ini boleh menjadi berkat bagi pemirsa yang mendengarnya, dan biarlah ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan dan untuk tetap bersemangat dan selalu mengucap syukur, karena di balik mengucap syukur ada kuasa Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Mari kita akhiri ibadah pada saat ini, dan mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan pandangan kita, rasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia selalu menyertai kehidupan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan penyertaan-Mu pada ibadah Harvest Ministry, karena kami percaya Tuhan Kau selalu ada di dalam setiap musim. Dan biarlah kami juga berdoa kepada semua pemirsa yang menyaksikan siaran ibadah Harvest ini, kiranya Engkau memberkati mereka,
Engkau menyertai mereka dan melindungi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang akan menyertai sepanjang kehidupanmu. Dan percayalah apa yang dikerjakan oleh kedua tanganmu telah dibuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang percaya dan telah menerima berkat dari Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus